Fiu, kami di sini. Saya tidak menyangka bahwa perjalanan kami ke wilayah ikan bersayap hampir merenggut nyawa kami. Ketika semua orang melihat kota Donghai tidak jauh, Xia Houming menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum. Apakah kalian mendapatkan sesuatu? Wang Xian bertanya pada mereka. Tidak, kami tidak mendapatkan apa-apa. Wilayah ikan bersayap terlalu rumit. Kami telah berjalan-jalan selama lebih dari 10 jam dan tidak menemukan apapun. Kali ini, mereka tinggal di wilayah ikan buas sayap angin selama 2 hari. Zhang Yitian menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit. Mereka berpikir bahwa mereka akan dapat memperoleh sesuatu. Mereka tidak menyangka tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ada juga 2-3 saudara perempuan yang terluka parah. Aku akan memberikan ini kepada kalian sebagai hadiah karena telah membawaku ke sini. Wang Xian dengan santai melemparkan 5 hingga 6 senjata dan baju besi level 6 yang luar biasa. Ini, Zhang Yitian tertegun sejenak sebelum dia mengambilnya langsung. Dia tampak terkejut dan bertanya, Kapten Wang, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Saya rasa begitu. Wang Xian menjawab dengan acuh tak acuh. Untuk dapat membuang 6 peralatan level 6 yang luar biasa begitu saja, dan kamu bahkan mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Kamu pasti mendapatkan banyak barang bagus. Zhang Fengying menatapnya dan melengkungkan bibirnya. Dia mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hehe, Wang Xian tersenyum. Kali ini, dia tidak hanya mendapatkan banyak, dia juga mendapatkan banyak. Setidaknya kamu punya hati nurani. Xiao Tian, ambillah. Zhang Fengying merasa sedikit marah saat melihat tampang sombongnya. Di pit di dalam gua, dia sangat tidak senang karena Wang Xian telah membuangnya. Wang Xian tersenyum acuh tak acuh. Xia Houming, yang berada di samping, memandangnya dengan iri. Wang Xian tidak memberi mereka apa-apa karena bukan mereka yang mengirim undangan. Singkatnya, mereka kembali dengan tangan kosong kali ini. Aku tidak berharap kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Keluarga Yun memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang luar biasa. Zhang Fengying mengingatkannya, jangan khawatir. Jika Anda memiliki misi bagus di masa mendatang, Anda dapat menghubungi saya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. HMPH, siapa yang masih akan menghubungimu makan semuanya? Zhang Fengying meliriknya. Hei, kamu pasti sudah mendengar tentang pelelangan dalam 10 hari. Bengkel obat eliksir dan senjata Phoenix, bengkel penempaan benda suci, dan bengkel eliksir hidup dan mati mengadakan pelelangan pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi hidup. Barang-barang yang dilelang kali ini terlalu gila. Senjata dan ramuan transenden level 9 sedang dijual. Namun, jelas bahwa Feng Xian bertarung melawan relik suci dan hidup dan mati. Feng Xian sama sekali bukan tandingan mereka. Sulit untuk mengatakannya. Kekuatan di balik Feng Xian juga tidak sederhana. Begitu dia memasuki kota, Wang Xian mendengar diskusi di sekitarnya. Lelang. Wang Xian mendengar diskusi mereka dan mengingat apa yang dikatakan Supervisor Yi kepadanya terakhir kali. Feng Xian akan mengadakan pelelangan. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa bengkel penempaan barang suci dan bengkel penempaan hidup dan mati akan mengadakan lelang bersama. Ini jelas ditargetkan pada Feng Xian. 3 toko besar di kota Donghai mengadakan lelang pada waktu yang bersamaan. Jelas, ada banyak persaingan. Seharusnya ada banyak harta di pelelangan ini. Zhang Fengying juga mendengar diskusi di sekitar mereka dan berbisik, ini harus dianggap sebagai acara lelang yang relatif besar dalam beberapa tahun terakhir. Kita bisa pergi dan melihatnya lalu membeli beberapa harta karun. Zhang Yitian mengangguk dan berkata, jika ini benar-benar persaingan antara 3 toko besar, itu akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kota Donghai. Zhang Fengying menganggukkan kepalanya. Baiklah, semuanya, aku akan pergi dulu. Wang Xian berkata kepada mereka, ayo, mari kita tinggalkan pesan. Zhang Fengying berjalan langsung ke sisi Wang Xian dan berkata kepadanya. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan meninggalkan tanda pelat batu komunikasi sehingga mereka dapat saling menghubungi secara langsung di masa mendatang. Wang Xian melihat ke jalan yang ramai dan ragu sejenak. Kemudian, dia berjalan langsung ke Feng Xian Elixir dan bengkel senjata. Ketika dia tiba di depan toko mereka, Wang Xian menyadari bahwa ada banyak orang yang masuk dan keluar dari bengkel Feng Xian Elixir dan senjata. Tidak ada satu orang pun di toko dibandingkan dengan yang terakhir kali. Ini membuat perbedaan besar. Ada papan nama di pintu masuk toko Feng Xian. Diumumkan bahwa Feng Xian akan mengadakan lelang besar dalam 10 hari. Wang Xian menoleh dan langsung masuk. Anggota staf di toko sedang sibuk dan tidak memperhatikan kedatangan Wang Xian. Apakah atasanmu Yi di sini? Wang Xian berjalan langsung ke seorang anggota staf dan bertanya padanya.
Pengawas Yi Tuan Muda Wang, ini kamu. Supervisor kami Yi dan manajer telah keluar. Silakan masuk, silakan masuk. Ketika anggota staf melihat Wang Xian, dia langsung menyapanya dengan ekspresi hangat dan berkata dengan hormat. Pria muda di depan mereka ini adalah tuan mereka. Terlepas dari apakah itu manajer atau supervisor Yi, mereka harus lebih berhati-hati di masa depan. Manajer kami Yi akan segera datang. Tuan muda, silakan duduk di dalam. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan berjalan masuk. Tuan muda, tolong, izinkan saya menuangkan teh untuk Anda. Staf mengundang Wang Xian ke ruang tamu di dalam dan memberi isyarat padanya. Wang Xian masuk dan menyadari bahwa ada orang lain di dalamnya. 3 gadis dan seorang pria muda. Ketiga gadis ini terlihat sangat cantik. Ada aura khusus tentang mereka. Pemuda itu juga sangat tampan. Mereka berempat memiliki sedikit kesombongan di wajah mereka. 11 ikan todak emas mengikutinya masuk. Wang Xian menemukan tempat duduk dan duduk. Ao Jian dan yang lainnya berdiri di samping. Tuan muda, tolong tunggu di sini sebentar. Anggota staf berkata dengan antusias. Tunggu. Tiba-tiba, pemuda di ruangan itu melihat Wang Xian dan yang lainnya masuk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan di sini. Biarkan mereka pergi dulu. Tuan muda Huo, ini. Ketika anggota staf mendengar kata-kata pemuda itu, dia jelas sangat terkejut. Dia dengan cepat berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Pria muda itu memotongnya secara langsung dan berkata dengan dingin. Ini, ketika anggota staf mendengar kata-katanya, dia mengungkapkan ekspresi malu. Dia memandang Wang Xian dengan ekspresi minta maaf. Tuan muda Wang, saya minta maaf. Mengapa Anda tidak menunggu di luar dulu atau saya bisa memberitahu supervisor Yi dan manajer Yi nanti? Siapa mereka? Wang Xian sedikit mengernyit. Sebagai pelanggan penting Feng Xian, dia sebenarnya diusir dari toko. Ini membuatnya sangat tidak senang. Jika ini bukan toko Feng Luan, apakah dia akan banyak membantu Feng Xian? Mereka adalah orang-orang dari toko kita. Anggota staf berkata dengan ekspresi buruk. Apakah ini cara orang-orang dari tokomu memperlakukan pelanggan mereka? Wang Xian mengangkat alisnya dan menatap pemuda di ruangan itu. Pelanggan selama kami memiliki barang bagus, kami tidak akan kekurangan pelanggan. Yang disebut pelanggan hanya masing-masing memiliki kebutuhan mereka sendiri. HMPH, cepat dan keluar. Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi tidak sabar muncul di wajahnya saat dia berkata dengan dingin. Baiklah, ketika Wang Xian mendengar apa yang dia katakan, suasana hatinya sedang buruk. Bahkan jika ini Feng Xian, bahkan jika dia tahu ini adalah toko Feng Luan. Namun, bagaimana mungkin saya, Wang Xian, berada dalam suasana hati yang baik ketika seseorang di toko Anda memperlakukan saya seperti ini. Dia berbalik dan memimpin Ao Jian dan yang lainnya menjauh dari Feng Xian. Hei, tuan muda, anggota staf berteriak pada Wang Xian dengan cemas. Namun, Wang Xian mengabaikannya. Pria muda di ruangan itu jelas adalah petinggi Feng Xian. Dia tidak bisa mengerti mengapa Feng Luan membiarkan orang bodoh menjadi petinggi Feng Xian. Awalnya aku ingin membantumu. Karena bawahanmu sangat bodoh, aku tidak akan membantumu lagi. Berkembang dengan baik dan sampai jumpa di masa depan. Wang Xian bergumam. Jika dia tidak membantu Feng Xian, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saudara Huo Yuan, jika tuan kami mengetahui bahwa Anda telah mengusir pelanggan seperti ini, dia pasti akan menghukum Anda. Saat ini, di ruang tamu toko Feng Xian, seorang gadis berkata kepada pemuda itu. HMPH, sekelompok orang ini. Dimanapun ada diskon, mereka akan pergi ke toko di mana ada barang yang mereka butuhkan. Selama kita memiliki kebutuhan mereka, mereka akan dengan patuh berguling. Pria muda itu berkata dengan jijik. Beberapa hari yang lalu, tidak banyak bisnis di bengkel Phoenix Elixir dan senjata kota Donghai. Namun, ketika mereka tiba, bisnis mereka sudah melampaui 2 toko lainnya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang kelompok pelanggan yang memanfaatkan situasi ini. Dia bahkan sedikit marah. Itu benar. Beberapa gadis menganggukkan kepala. Manajer Yi. Pada saat ini, 6 orang masuk ke bengkel Feng Xian pil dan senjata. Anggota staf yang menerima Wang Xian tadi langsung menyapa mereka. Baiklah, jaga pelanggan. Di antara 6 orang tersebut, selain manajer Yi dan manajer toko, ada 4 orang lainnya, 3 wanita dan seorang pria parubaya. Mereka memiliki temperamen khusus dan mata mereka agak merah. Itu sangat aneh. Orang yang berpengalaman dapat menyadari bahwa mereka sebenarnya bukan manusia. Penjaga toko berkata kepada anggota staf, lalu dengan hormat memberi isyarat kepada keempat orang itu dan membiarkan mereka masuk. Anggota staf itu ragu-ragu sejenak,
lalu berteriak lagi, "Penjaga toko, Supervisor Yi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Apa itu?" Manajer Yi melihat bahwa anggota staf masih melapor kepadanya dan bertanya dengan ragu. "Baru saja, Tuan Muda Wang datang ke toko kami." Anggota staf berkata dengan ekspresi buruk. "Oh iya, datang, apakah dia masih di sana?" Manajer Yi dengan cepat bertanya. "Dia sudah pergi. Saya membawa Tuan Muda Wang dan yang lainnya ke aula resepsi dan diusir oleh Tuan di dalam." Anggota staf berkata dengan wajah pahit. "Apa?" Ekspresi Supervisor Yi dan penjaga toko berubah drastis, dan mereka menatap anggota staf dengan ekspresi malu. "Apa yang dikatakan Tuan Muda Wang saat itu?" Supervisor Yi buru-buru bertanya dengan ekspresi malu. "Tuan Muda Wang hanya mengatakan bahwa Anda memperlakukan pelanggan seperti ini, lalu dia pergi dengan marah." Anggota staf itu menjawab. Ini, wajah manajer Yi dan penjaga toko langsung berubah menjadi jelek. "Ada apa, Manajer Yi?" Keempat orang di samping mendengar percakapan mereka dan sedikit mengernyit saat mereka bertanya. Seorang tamu terhormat diusir oleh Tuan Muda Huo Yuan. Manajer Yi menarik napas dalam-dalam, alisnya menyatu erat, dan ekspresinya sangat jelek. "Oh, tamu yang terhormat." Pria parubaya itu mengerutkan kening, lalu dia dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Lupakan saja, selama kita memiliki sesuatu yang dibutuhkan pelanggan kita, kita tidak akan kekurangan pelanggan. Tuan muda yang membeli 1,5 miliar batu roh kelas menengah dari Phoenix Immortal kami, dan juga membantu kami memecahkan masalah kota Laut Suci." Kepala Yi terus berkata dengan ekspresi malu. "Apa itu dia?" Keempat orang itu sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Ekspresi pria parubaya itu berubah agak canggung. Mereka secara alami mengenal seorang pemuda yang membeli 4 hingga 500 juta batu roh kelas menengah dari Phoenix Immortal mereka di kota Laut Timur. Saat itu, ketika semua kota diserang oleh bengkel penempaan benda suci dan lokakarya pil hidup dan mati, hanya kota Laut Timur yang harus membeli ramuan dalam jumlah besar. Secara alami, mereka sangat prihatin tentang masalah ini. Hubungi tuan muda itu segera dan lihat apakah dia bisa menebus kesalahan kita. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Oke, pengawas Yi mengangguk. Dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan ke Wang Xian. Ayo masuk. Bocah dari sumber api itu benar-benar kurang. Semua orang memasuki ruang tamu. Menguasai. Mama, 4 pemuda dan pemudi segera menghampiri dan berteriak. Semua orang melihat ke sumber api. Mata mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Ada apa, Tuan Paman bela diri, saya. Kamu lebih dari mampu untuk gagal. Apakah Anda baru saja mengusir tamu penting? Pria parubaya itu memotongnya dan bertanya dengan dingin. Guru, bagaimana saya? Huo Yuan sedikit terkejut dan bertanya dengan sedikit ketakutan. Saya mendapat balasan. Dia berkata bahwa dia tidak membutuhkan kompensasi apapun, selama Huo Yuan berlutut dan meminta maaf. Saat ini, Ketua Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi malu. Apa Anda ingin saya berlutut dan meminta maaf? Bagaimana mungkin? Apakah dia ingin mati? Huo Yuan berteriak marah dengan suara rendah. Diam. Pria parubaya itu berteriak dengan marah padanya, apakah kamu tahu tamu seperti apa yang kamu usir? Saat pria parubaya itu berbicara, ekspresinya sedikit canggung, meminta muridnya untuk berlutut dan meminta maaf sedikit berlebihan. Jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, jangan pernah keluar lagi. Pada akhirnya, pria parubaya itu menatapnya dengan dingin. Mendesah. Manajer Yi menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa masalah ini mungkin diselesaikan begitu saja. Berpikir tentang bagaimana pelelangan diserang oleh bengkel penempaan barang suci dan bengkel penempaan hidup dan mati, serta bagaimana seorang tamu terhormat tersinggung, itu hanya menambah penghinaan pada luka. Wang Xian dalam suasana hati yang sangat buruk. Mungkinkah Feng Luan tidak tahu bahwa pelanggan itu adalah dewa? Oleh karena itu, dia memberikan balasan setelah melihat balasan dari sutradara Yi. Jika mereka tulus, mereka masih akan berbicara dengannya. Jika tidak, lupakan saja. Raja Naga, seseorang berjalan ke arah kita. Saat ini, Ao Jian mengingatkannya. Dia menoleh dan melihat sekelompok lebih dari 20 orang berjalan ke arahnya. Pria parubaya yang memimpin memiliki tatapan membunuh di matanya saat dia mengunci mereka. Di sekelilingnya, ada 2 ahli di tingkat 8 transendensi, 1 di tingkat 7 transendensi, dan sisanya semuanya di tingkat 6 transendensi. Orang-orang di jalan tampak ketakutan saat melihat mereka. Siapa ini? Wang Xian sedikit mengernyit saat dia melihat mereka berjalan ke arahnya. Putraku dibunuh olehmu, begitu pula para ahli yang dikirim olehmu. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Namun, segera, aku akan membuat hidupmu seperti neraka.
Sekelompok orang berjalan mendekat. Pria parubaya di tengah berbicara dengan suara dingin. Putraku dibunuh olehmu, begitu pula para ahli yang dikirim olehmu. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Namun, segera, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Sekelompok orang mendatangi Wang Xian dan mengucapkan kata-kata dingin ini secara langsung. Wang Xian memandangi sekelompok orang itu dan pandangannya mendarat di tengah-tengah kelompok itu. Muridnya berkontraksi sedikit. Dia adalah level 9 yang luar biasa dan jelas merupakan ahli terkemuka. Seseorang dari keluarga Yun. Wajah Wang Xian suram. Dia menatap pria parubaya itu dan bertanya dengan binar di matanya. Bagus kalau kamu tahu siapa yang membunuhmu. Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Dia menatap Wang Xian dalam-dalam dan berjalan lurus ke depan. Wajah Wang Xian menjadi gelap. Menyebalkan sekali. Wang Xian dalam suasana hati yang buruk setelah menghadapi insiden dengan Feng Xian dan ancaman dari keluarga Yun. Apa yang harus dia lakukan jika suasana hatinya sedang buruk? Wang Xian berjalan menuju kediamannya. Raja Naga. Grup DRAKONIDS sudah kembali. Ketika mereka melihat Wang Xian masuk dengan ekspresi buruk, mereka menyambutnya dengan hati-hati. Apakah kamu sudah mengatur mata-mata? Wang Xian bertanya pada kelompok DRAKONIDS. Raja Naga, mata-mata telah diatur. Kelompok DRAKONIDS menjawab. Ya, Wang Xian mengangguk. Karena mata-mata telah diatur, dia bisa bergerak. Jadi bagaimana jika suasana hatinya sedang buruk dia hanya bisa membunuh? Ao Yao, seberapa yakin kamu membunuh pria parubaya tadi? Wang Xian bertanya pada Ao Yao. 70%. Dia harus menjadi pembudidaya garis keturunan. Dia telah mengolah garis keturunan ke puncaknya. Suara Ao Yao terdengar dari belakang. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Keluarga Yun memiliki garis keturunan. Alasan mengapa kepala keluarga Yun saat ini mampu berkultivasi ke tingkat 9 yang luar biasa adalah karena garis keturunannya. Padahal, pria parubaya itu sudah berusia lebih dari 300 tahun ini. Apakah ada peluang 70%? Wang Xian bergumam, pergi dan selidiki keluarga Yun malam ini. Anda akan dapat mengetahui semuanya dengan jelas. Itu Raja Naga. Ao Yao menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Raja Naga akan bergerak melawan keluarga Yun. Selama mereka menghancurkan keluarga Yun, organisasi pembunuh naga akan langsung menjadi terkenal di seluruh kota Laut Timur. Pada saat ini, diskusi di Akademi Pemburu Iblis menjadi gila. Murid baru Wang Xian membunuh Kapten Snake Mark, sekelompok ahli dari keluarga Yun. Siswa baru Wang Xian tidak memiliki hati nurani. Tidak hanya dia tidak menyelamatkan teman-teman muridnya, dia bahkan menambahkan penghinaan pada luka. Wang Xian layak mati. Puluhan rekannya meninggal karena dia. Orang seperti itu harus dipotong-potong. Wang Xian yang jahat. Jika bukan karena dia, puluhan siswa tidak akan mati. Belum lama ini, postingan demi postingan tiba-tiba muncul di forum Demon Hunter College. Itu langsung menarik perhatian semua orang. Wang Xian membunuh tanda ular. Ini adalah masalah yang mengejutkan seluruh perguruan tinggi. Ketika mereka membuka postingan tersebut dan melihat informasi di dalamnya, mereka terkejut. Wang Xian memiliki 11 ahli supernatural tingkat ke-7. Mereka bahkan membunuh 4 ahli supernatural tingkat ke-7 dari keluarga Yun. Sekelompok siswa dari kelompok tentara bayaran Demon Hunter College dibunuh olehnya. Ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Namun, mereka segera memahami keseluruhan cerita. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum orang-orang dari kelompok tentara bayaran Void Beast dan kelompok tentara bayaran Amethyst menceritakan semua yang terjadi. Jadi begitu, saya tidak berharap begitu banyak hal terjadi pada ikan buas bersayap angin. Saya tidak menyangka Wang Xian begitu luar biasa. Wang Xian ini terlalu kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Haha, sekelompok orang yang baru saja memposting mungkin satu-satunya yang berhasil melarikan diri hidup-hidup. Betapa sialnya. Mereka mengira Wang Xian adalah seekor semut, tetapi mereka tidak menyangka dia adalah binatang iblis yang menakutkan. Wang Xian ini membunuh Yun Hanhai, membunuh tanda ular, dan lebih dari selusin siswa dari kelompok tentara bayaran Tuan Muda. Dia menyinggung begitu banyak kekuatan sekaligus. Saya rasa dia tidak akan bisa hidup lama. Kekuatan di belakangnya yang membunuh sekelompok orang ini bergabung, tetapi mereka sangat menakutkan. Saya ingin tahu apakah kekuatan di belakang Wang Xian dapat menahan mereka. Sepertinya Wang Xian ini tidak sederhana. Dia sangat kuat. Untungnya, kami tidak memprovokasi dia. Para siswa dari Demon Hunter College sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang siswa baru akan dapat menimbulkan badai di Demon Hunter College. Banyak mahasiswa elit perguruan tinggi telah meninggal karena dia. Seluruh Demon Hunter College sedang dalam diskusi panas.
Segera, berita tentang kejadian ini menyebar ke keluarga ular. Keluarga ular adalah keluarga yang relatif kuat di kota Laut Timur. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keluarga ular dimulai sebagai kelompok tentara bayaran. Keluarga ular jauh lebih lemah dari keluarga Yun, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Kepala keluarga ular memiliki kekuatan transenden level 8, dan ada 3 hingga 4 ahli level 8 dalam keluarga tersebut. Temukan semua informasi mereka dan awasi mereka. Mereka berani membunuh murid inti dari keluarga ular kita, sial. Raungan marah datang dari keluarga ular. Pasukan keluarga ular segera mengambil tindakan. Raja Naga, ada orang yang memantau sekeliling kita. Di malam hari, ketika Wang Xian sedang menangani barang-barang di tangannya, suara Ao Yao terdengar dari samping. Hehe, biarkan mereka mengawasi kita. Wang Xian tersenyum tipis. Ada total 3 kekuatan. Ao Yao menambahkan. Oh, begitu jangan repot-repot tentang mereka. Pergi ke keluarga Yun malam ini dan lihatlah. Itu Raja Naga. Malam segera tiba. Wang Xian berbaring di tempat tidurnya dan beristirahat. Ao Yao di sekitarnya juga menghilang ke langit malam. Tidak ada yang memperhatikan sosok mereka. Tidak ada yang akan tahu bahwa kegelapan akan segera turun. Raja Naga, kami telah memeriksa semua lokasi keluarga Yun. Keesokan paginya, sosok Ao Yao muncul di samping Wang Xian begitu dia keluar dari ruangan. Bagaimana itu seberapa percaya diri kita jika kita bisa menyingkirkan keluarga Yun? Wang Xian bertanya langsung. 40%. Keluarga Yun memiliki 3 orang luar biasa tingkat 8, 7 orang luar biasa tingkat 7, dan 25 orang luar biasa tingkat 6. Jika kita membunuh mereka, kita mungkin menarik perhatian orang-orang di sekitar. Begitu kita ketahuan, kita akan gagal. Ao Yao berkata pada Wang Xian. Sangat rendah. Wang Xian sedikit mengernyit. Sedikit kontemplasi muncul di wajahnya. Pergi dan tangkap orang-orang yang mengawasi kita di pintu masuk. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan berkata ke langit. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3 orang tak sadarkan diri terlempar ke depan Wang Xian. Penangkap jiwa. Jantungnya berdetak kencang, dan dia segera melemparkan penangkap jiwa. Keluarga Yun. Keluarga ular. Keluarga. Segera, Wang Xian mendapatkan keluarga dari mana ketiga orang itu berasal. Dia merenung sejenak. Pertama, aku akan mengurus keluarga ular. Kemudian, pada malam hari, saya akan menyebarkan token kematian ucapan selamat dari kelompok tentara bayaran lonjakan naga ke seluruh kota. Mulai malam ini dan seterusnya, aku akan mengaduk air di seluruh kota Donghai. Setelah saya menghancurkan keluarga ular, saya akan mengambil semua harta dari keluarga ular. Mata Wang Xian berbinar saat memikirkan solusi sempurna. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia telah membunuh kelompok tentara bayaran Tuan Muda dan menyinggung beberapa keluarga yang kuat. Semua keluarga ini ingin menghancurkannya. Karena itu masalahnya, Ao Yao dan yang lainnya akan mengambil langkah pertama. Dengan menghancurkan keluarga-keluarga ini, mereka bisa mendapatkan banyak sumber daya dan batu roh. Sumber daya yang akan mereka peroleh dari kelompok ini akan meningkatkan kekuatan iblis aneh dan yang lainnya, lalu mereka akan pergi dan menghabisi keluarga Yun. Apalagi dengan cara ini, tidak ada yang akan mencurigainya. Ketika saat itu tiba, kota Laut Timur sudah diselimuti kegelapan, dan tidak ada yang tahu bahwa dialah yang bergerak. Saat ini, saya memiliki lebih dari 100 juta batu roh kelas menengah di tangan saya, tetapi saya masih membutuhkan lebih banyak lagi. Dia telah memperoleh lebih dari 103 juta batu roh dari wilayah ikan yang merajalela, dan sebagian darinya telah diperoleh dari tanda ular dan beberapa ahli peringkat ke-7 yang transenden. Tidaklah cukup untuk meningkatkan iblis aneh ke tingkat 8 yang luar biasa dengan lebih dari 100 juta batu roh. Wang Xian juga tidak menggunakan batu roh untuk membeli batu roh. Segera, 1 hari berlalu dengan lambat. Wang Xian berjalan ke halaman dan menyaksikan bulan naik tinggi ke langit. Fajar telah tiba. Ayo pergi. Wang Xian berjalan ke halaman. Dia akan berangkat bersama untuk operasi ini. Namun, dia tidak akan masuk ke dalam keluarga ular. Sebaliknya, dia akan menunggu di luar. Dia perlu melakukan satu hal. Keluarga ular juga berlokasi di distrik timur, di belakang Demon Hunter College. Beberapa kilometer di belakang Demon Hunter College, ada puncak gunung. Di sana, ada beberapa keluarga kuat yang tinggal di distrik timur. Keluarga ular adalah salah satunya. Saat fajar, ada lebih sedikit orang di kedua sisi jalan. Terutama di daerah ini. Saat fajar, tidak ada lagi yang tinggal di sini. Ketika Wang Xian tiba di kaki gunung, dia melihat deretan kursi di sampingnya. Dia berjalan sambil tersenyum dan mendarat di sana. Bosan, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan memeriksa beberapa informasi. Ao Yao dan yang lainnya telah menghilang.
Targetnya adalah keluarga ular. Wang Xian bersandar di kursi dan melihat informasi tentang Demon Hunter College serta informasi tentang Kota Laut Timur. Ada juga forum di Kota Donghai. Ada berbagai peringkat, peringkat yang kuat, peringkat kelompok tentara bayaran, dan seterusnya. Ada berbagai macam berita menarik. Di antara mereka, topik yang paling banyak dibicarakan adalah tentang pelelangan dalam 10 hari. Kali ini, 3 toko besar sangat mempromosikan pelelangan. Hanya dengan mengungkap barang-barang yang dilelang, itu sudah menjadi level 9 yang luar biasa. Itu pasti pesta besar untuk pelelangan. Raja Naga. Tepat ketika Wang Xian membolak-balik segala macam informasi, sosok Ao Yao muncul. Di sampingnya, ada seorang pria parubaya melayang di sampingnya. Pria parubaya itu benar-benar tidak sadarkan diri. Dia ahli transendensi tingkat 8 dari keluarga ular. Dia seharusnya tahu di mana harta karun keluarga ular itu. Ao Yao mengamati sekeliling dengan hati-hati dan berkata, "Baiklah." Wang Xian mengangguk. "Kontrol dia." Itu Raja Naga. Wang Xian menatap tubuh pria parubaya itu. Saat dia melepaskan penangkapan jiwa, pria parubaya itu menjadi jelas dalam sekejap. Namun, lengan Ao Yao langsung dimasukkan ke dalam tubuhnya. Penangkapan jiwa. Segera, wajah Wang Xian menjadi pucat. Ao Yao segera menyimpan mayat itu ke dalam cincin interspatialnya. Dia memejamkan mata dan bersandar di kursi, mencari informasi satu persatu. "Aku akan mengirimkan informasinya ke pikiranmu." Segera, Wang Xian menghela nafas lega dan berkata kepada Ao Yao. "Ya." Ao Yao mengangguk. Wang Xian duduk di sana dan memilah kenangan di benaknya. Terlalu banyak kenangan tentang seseorang. Jika dia menerima semuanya, itu bahkan bisa membuatnya gila. Namun, ada cukup banyak batu roh di rumah harta karun keluarga ular. Wang Xian tersenyum. 800 juta batu roh kelas menengah. Inilah yang diperoleh Wang Xian dari ingatan ahli itu. Selain 800 juta batu roh kelas menengah, ada harta lainnya. Misalnya material, formasi, ramuan, ramuan spiritual, dan sebagainya. Bahkan ada taman obat di keluarga ular. Karena saya tidak lagi membantu Feng Xian, saya bisa menempa senjata saya sendiri dan memperbaiki ramuan. Wang Xian berpikir sendiri. Jika dia tidak membantu toko Feng Xian, dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saya harus menjual garis keturunan di tangan saya sesegera mungkin. Wang Xian berpikir sendiri dan ragu-ragu tentang cara menjual garis keturunan ini. Di masa lalu, dia berpikir untuk melelang garis keturunan melalui Feng Xian. Sekarang, sepertinya dia harus memikirkan cara lain. Bagaimana tentang... Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Wang Xian. Dia merenung sejenak dan merasa bahwa itu benar-benar layak. Jika saya melakukan ini, saya akan melawan Phoenix. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Raja Naga, urus semuanya. Baiklah, ayo pergi. Suara Ao Yao Yao terdengar. Wang Xian berdiri dan berjalan menuju kediamannya. Selusin O Diao Yao tidak mengikutinya. Sebaliknya, mereka mengumumkan sesuatu ke Kota Laut Timur. Duri Naga ada di sini. Raja pembunuh masa depan Kota Laut Timur ada di sini. Wang Xian kembali ke kediamannya. Dia melihat barang-barang di cincin interspatialnya dan berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Tidak ada yang lebih cepat daripada membunuh dan merampok orang untuk mendapatkan uang. Ah, Tuan dan yang lainnya telah terbunuh. Di pagi hari, jeritan datang dari keluarga ular. Jeritan ini sepertinya menunjukkan sesuatu. Tidak jauh dari keluarga ular ada keluarga penyanyi, keluarga pedagang. Kekuatan kamar dagang bisa masuk dalam 10 besar di kota Donghai. Ayah, lihat, pagi ini, kami meletakkan selembar kertas merah di aula kami. Tadi malam, formasi susunan tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Itu diam. Kata lonjakan naga tertulis di atasnya, dan ada juga informasi kontak untuk pelat batu komunikasi. Seorang pria parubaya memegang selembar kertas merah di tangannya saat dia berbicara dengan seorang pria tua dengan ekspresi muram. Untuk dapat bersembunyi dari formasi susunan keluarga mereka dan diam-diam menempatkan item di sini, jika mereka ada di sini untuk membunuh mereka. Mereka tidak berani membayangkannya. Lonjakan naga. Pria tua itu mengambil kertas merah itu, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Lonjakan naga tuan, ini tulisan Dragon Spike. Pada saat ini, seorang pejabat tua di samping tiba-tiba tertegun dan buru-buru bertanya. Oh Old Hong, apakah kamu tahu hal ini? Pria tua itu bertanya dengan heran. Ya, tentu saja aku mengetahuinya. Dragon Spike, organisasi pembunuh naga. Saya tidak menyangka mereka datang ke kota Laut Timur kami. Selanjutnya, kota Laut Timur akan berada dalam kekacauan. Butler tua itu bergumam, dan wajahnya perlahan menjadi gelap.
Ceritakan detailnya. Pria tua itu mengerutkan kening dan segera bertanya padanya. Tuan, Dragon Spike adalah organisasi pembunuh. Sejauh yang saya tahu, mereka telah menjadi raja bawah tanah di beberapa kota di bawah kota Laut Timur. Tidak ada yang berani untuk tidak membunuh mereka. Bahkan saat dia berbicara, dia menelan seteguk air liur, dan matanya dipenuhi keterkejutan. Bahkan apa? Pria tua itu buru-buru bertanya. Bahkan, wali kota-kota hutan jembatan dibunuh oleh Long Qi, dan di siang bolong, dia dibunuh. Pejabat tua itu menjilat bibirnya, wali kota itu memiliki kekuatan transenden tipe 8. Apa? Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar berani membunuh wali kota, seorang ahli transenden tipe 8. Aku tidak menyangka Dragon Spike akan datang. Kepala pelayan tua bergumam. Lonjakan naga datang. Mata butler tua itu berkedip-kedip. Menurut apa yang dia ketahui, begitu Spike naga datang, itu akan membawa kegelapan, kepanikan, ketakutan, dan kegilaan. Berani membunuh seorang ahli di transenden level 8, membunuh wali kota sebuah kota, membunuh wali kota kerajaan bintang bulan, ini. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan keterkejutan. Belum lagi ahli di tingkat transenden 8, dia juga ahli top di kota Laut Timur. Adapun identitas wali kota, bahkan lebih mengejutkan lagi. Berani membunuh wali kota setara dengan melawan kerajaan bintang bulan. Bahkan arus bawah tidak punya nyali untuk melakukannya, namun lonjakan naga ini benar-benar berani melakukannya. Patriark, sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi pada keluarga ular di sebelah. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba berlari dan berseru ke arah orang-orang di aula. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi dengan keluarga ular? Pria tua itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan heran. Semua anggota keluarga ular telah terbunuh. Kepala keluarga, silakan pergi dan lihat. Pria parubaya itu berkata dengan kaget. Apa? Pria tua itu menunjukkan ekspresi kaget dan berjalan keluar dengan langkah besar. Hubungan antara keluarga ular dan keluarga lagu cukup baik. Karena jarak yang dekat, kedua keluarga sering berinteraksi satu sama lain. Bagaimana mereka bisa dibunuh? Dia sangat jelas tentang kekuatan keluarga ular. Ada 3 transenden level 8. Ini jelas merupakan keluarga besar di kota Laut Timur. Ekspresi kepala pelayan tua itu sedikit berubah, dan dia menebak. Kelompok itu berjalan keluar dari halaman dan bergegas menuju keluarga ular. His, apa ini? Ketika kelompok itu sampai di pintu, butler tua itu melihat kertas merah di pintu dan tersentak. Apa yang salah? Orang tua itu menoleh. Itu adalah ucapan selamat atas kematian naga Spike. Anggota keluarga ular dibunuh oleh paku naga. Seperti yang diharapkan, hanya duri naga yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Butler tua itu berkata dengan wajah penuh keterkejutan. Semua orang segera menoleh. Ada undangan pernikahan berwarna merah cerah yang tertempel di pintu keluarga ular. Melihat undangan pernikahan berwarna merah cerah, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah ucapan selamat dari Grim Reaper. Bukan hanya di sini. Semua orang di seluruh kota Laut Timur yang tahu sesuatu tentang paku naga menatap kertas merah dengan mulut ternganga. Naga Spike telah tiba. Adapun mereka yang tidak tahu tentang organisasi pembunuh Spike Naga, mereka dengan cepat menerima semua informasi tentang lonjakan naga. Mereka yang bisa mendapatkan informasi kontak naga Spike semuanya adalah kelompok tentara bayaran terkenal dan keluarga di kota Laut Timur. Mereka sangat berpengetahuan. Ketika semua orang menerima semua informasi tentang lonjakan naga, mereka mau tidak mau menghirup udara dingin. Membunuh transenden level 8, membunuh wali kota-kota hutan jembatan, mengejutkan semua kota di bawah kota Laut Timur. Setiap orang harus memiliki ekspresi serius. Namun, tidak lama kemudian, sebuah berita datang. Keluarga ular telah dimusnahkan oleh Spike Naga. 3 transenden level 8 dan sekelompok transenden level 7 dan level 6 semuanya terbunuh dalam satu malam. Baru pada subuh orang-orang dari keluarga ular mengetahui bahwa mereka telah mati. Saat berita ini menyebar, seluruh kota Laut Timur gempar. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah keluarga ular. 3 transenden level 8 dan susunan pelindung. Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Dalam satu malam, sebuah keluarga besar di kota Laut Timur dihancurkan. Saya mendengar bahwa setiap tempat organisasi pembunuh naga pergi, mereka akan membunuh kekuatan yang kuat di sana untuk mengumumkan kedatangan mereka. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan langsung menghancurkan keluarga ular yang kuat. Dalam periode waktu berikutnya, seluruh kota Laut Timur akan berada dalam kekacauan. Setelah mendengar berita ini, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Organisasi pembunuh yang dapat dengan mudah menghancurkan keluarga ular,
organisasi pembunuh yang berani membunuh wali kota tanpa keberatan, hanyalah dewa kematian. Selanjutnya, bagaimana jika seseorang menyewa naga untuk membunuhnya? Semua orang memegang kertas merah dan ekspresi mereka berubah drastis. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, tempat di mana duri naga datang adalah kegelapan. Sekarang mereka benar-benar mengerti. Jika Anda memiliki informasi kontak ini, musuh Anda mungkin juga memiliki informasi kontak ini. Jika Anda tidak menyewa Dragon Stone, maka musuh Anda mungkin akan menyerang. Duri naga itu seperti setan yang telah menandatangani kontrak dengan seseorang. Sekarang kontrak ini ditempatkan di depan mereka, apakah mereka menandatanganinya atau tidak, mereka hanya perlu mempertimbangkannya sendiri. Ekspresi semua orang berubah. Akhirnya, seseorang mengertakkan gigi dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya. Dunia begitu kejam. Siang hari, Wang Xian datang ke sebuah restoran dengan senyuman di wajahnya. Dia dalam suasana hati yang baik dan duduk di meja dekat jendela di lantai 2. Dia memesan beberapa hidangan spesial dan anggur berumur 100 tahun. Dia duduk di sana dan menyaksikan badai sambil tersenyum. Lihatlah bagian diskusi di Isi City. Paku naga seseorang mengatakan bahwa Paku naga datang ke kota Laut Timur. Lonjakan naga dan lonjakan hantu apa cepat dan minum. Apa Dragon Spike benar-benar memusnahkan keluarga ular? Semua ahli dari keluarga ular musnah dalam satu malam. Tuhanku, apa Dragon Spike pernah membunuh wali kota Bridge Forest Town di jalanan? Bagaimana ini mungkin? Benar-benar apakah yang kamu katakan itu benar? Ya Tuhan, ini terlalu menakutkan. Di kursi di samping mereka, seruan tiba-tiba terdengar. Wang Xian menoleh dan mendengar diskusi mereka. Segera setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Segera, mereka berdua melihat informasi di lempengan batu komunikasi dengan kaget. Wang Xian juga mengeluarkan pelat batu komunikasi dengan senyum di wajahnya dan memandangi mereka satu persatu. Berbeda dengan kota-kota kecil itu, lempengan batu komunikasi terletak di kota Donghai. Itu bisa mengirim pesan melalui formasi khusus di kota. Segera, berita tentang kehancuran keluarga ular dan kedatangan Paku Naga dikirim ke seluruh kota Donghai. Bahkan berita tentang Paku Naga telah dikirim. Ini menyebabkan semua orang melihat informasi di pelat batu komunikasi dengan kaget. Lonjakan naga ini terlalu kuat. Setelah Paku Naga tiba, bukankah kota Laut Timur akan berada dalam kekacauan? Saya menghormati aturan lonjakan naga ini. Jangan bunuh orang baik, jangan bunuh anak-anak. Cek, sebenarnya ada aturan crowdfunding. Crowdfunding membunuh orang, menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, dan bahkan pembunuhan dengan setengah harga. Ini terlalu mencolok. Cek, aturan kelompok tentara bayaran lonjakan naga ini terlalu luar biasa. Cek, jadi wali kota-kota hutan jembatan dibunuh oleh beberapa ratus orang penggalangan dana. Komisi pembunuh naga dibelah dua. Tidak lama kemudian, seluruh lantai 2 restoran membicarakan tentang kelompok tentara bayaran lonjakan naga. Bahkan ada orang yang menamparkan meja, melihat aturan naga Spike Assassin dengan heran. Ada aturan seperti itu untuk pembunuhan seorang pembunuh. Tidak membunuh anak-anak, bukankah anak-anak paling mudah dibunuh? Hadiahi kebaikan dan hukum kejahatan, pembunuhan crowdfunding, pembunuhan setengah harga. Anda perlu tahu bahwa Anda adalah organisasi pembunuh. Organisasi pembunuh sebenarnya memiliki aturan seperti itu. Ini terlalu mencolok. Organisasi pembunuh ini benar-benar luar biasa. Begitu mereka memasuki kota Laut Timur, mereka menghancurkan keluarga ular. Seorang pria parubaya perlahan minum seteguk air, dia mengangkat kepalanya dan melanjutkan, aku benar-benar ingin mengatakan sesuatu kepada kelompok tentara bayaran lonjakan naga. Ketika saya masih muda, keluarga saya miskin. Satu-satunya hal yang berharga adalah rantai besi di pintu. Setiap kali hujan, saya sangat khawatir. Tolong jangan berkarat. Aturan Paku Naga terlalu mencolok. Dalam waktu kurang dari 5 jam, berita tentang naga Spike telah menyebar ke seluruh kota Laut Timur. Bahkan kelompok tentara bayaran biasa memiliki pemahaman tentang lonjakan naga. Ini membuat semua orang terkejut dengan aturan grup pembunuh naga Spike. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Paku Naga. Mereka telah memusnahkan keluarga ular begitu mereka bergerak. Tidak ada yang meragukan apakah mereka bisa melakukan apa saja di kota Laut Timur. Hanya dalam setengah hari, suasana di kota Laut Timur seperti akan datang badai. Semua orang tahu bahwa saat ini, seseorang pasti sudah mulai mengeluarkan misi. Di area paling sentral Isi City, di sebelah menara tinggi, pusat kekuasaan di seluruh kota Isi. Posisi ahli terkuat dari kota Laut Timur, kedudukan rumah gubernur kota Laut Timur. Di kursi kantor, seorang lelaki tua duduk dengan anggun di kursi di tengah depan. Ada lebih dari 10 pria parubaya duduk di 2 baris di bawah. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang mengesankan.
Mereka semua ahli dari Mansion Tuan Kota dan kepala daerah dari 5 wilayah. Kamu harus tahu tentang Paku Naga. Dia muncul di beberapa kota di bawah kota Laut Timur beberapa bulan yang lalu. Sekarang, semua pembunuhan bawah tanah di kota-kota telah diperintah oleh Paku Naga. Sekarang, dia telah datang ke kota Laut Timur kami. Bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Seorang lelaki tua di sisi kiri bawah penguasa kota mengamati sekeliling dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa maksudmu, Tuan Kota? Apakah kita akan melepaskannya atau berurusan dengan Spike Naga? Seorang lelaki tua melengkungkan sebuah lengkungan dan bertanya kepada penguasa kota yang duduk di tengah. Tanpa kata-kata Tuan Kota, mereka tidak berani membuat keputusan sendiri. Wali kota-kota hutan jembatan adalah subjek dari kerajaan bintang bulan. Naga Spike secara terbuka membunuh wali kota Bridge Forest Town di jalan. Ini adalah provokasi terbesar bagi kami. Tuan Kota duduk di tengah, dia berbicara dengan suara serius yang memancarkan otoritas tanpa kemarahan. Terakhir kali, Yang Mulia Raja secara pribadi bertanya tentang masalah ini, tetapi ketika wali kota baru pergi, sudah tidak ada berita tentang Paku Naga. Kali ini, mereka benar-benar berani memasuki kota Laut Timur dengan arogan. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Saya setuju dengan penguasa kota. Menurut semua informasi, organisasi pembunuh naga ini harus dapat membunuh paling banyak ahli transenden peringkat 8. Seharusnya tidak mungkin untuk transenden peringkat 9. Namun, bahkan jika mereka memiliki peringkat 9 transenden, dengan kehadiran penguasa kota dan formasi susunan kota Laut Timur, semua kentang goreng kecil berada di bawah kendali kita. Seorang lelaki tua berkata dengan keras. Sepakat, membunuh wali kota-kota Bridgewood sudah mengabaikan kerajaan bintang bulan kita. Bahkan arus bawah tidak begitu sombong. Kami pasti tidak bisa membiarkan organisasi pembunuh naga pergi. Itu benar. Jika kita mengabaikannya, mereka akan berpikir bahwa kerajaan bintang bulan kita tidak akan berani menyentuh mereka di masa depan. Para tetua paruh baya setuju. Mereka semua tahu tentang kota Bridgewood. Sebuah organisasi pembunuh berani membunuh pejabat kerajaan bintang bulan. Ini adalah provokasi ke seluruh kerajaan. Mereka mungkin sedikit takut dengan kekuatan organisasi pembunuh naga ini, tetapi karena Tuan Kota telah berbicara, itu berbeda. Pertama, temukan mata-mata mereka. Lalu, kita akan mengambil kesempatan untuk menemukan sarang mereka. Kirim 5 kali lebih banyak orang untuk mengawasi semua tempat di kota Laut Timur. Ini Tuan Kota. Perintah penguasa kota diberikan, dan semua orang segera melaksanakannya. Operasi melawan naga Spike sudah dimulai. Wang Xian tidak tahu bahwa operasi ini akan menarik perhatian penguasa kota. Itu juga akan menarik perhatian pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Raja Naga, sampai sekarang, kami telah menerima 15 misi. Yang terbesar adalah menghancurkan keluarga Du. Komisi keluarga Du telah mencapai 700 juta batu roh kelas menengah. Sore hari, ketika Wang Xian baru saja kembali ke kediamannya, sekelompok DRAKONID datang untuk melapor. 700 juta. Mata Wang Xian berkilat dengan sedikit kegembiraan. Keluarga Du, apakah keluarga Du yang memata-matai kita? Itu Raja Naga. Hanya ada satu Du keluarga di kota Donghai. DRAKONID menjawab. Baiklah, waktu yang tepat. Saya telah menerima misi. Bawakan aku komisi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia tidak menyangka seseorang akan menawarkan 700 juta batu spiritual kelas menengah untuk memusnahkan semua pusat kekuatan dalam sebuah keluarga ketika dia baru saja tiba di kota Donghai. Ini mirip dengan merampok uang. Setelah merampok keluarga ular, dia hanya menerima 800 juta batu spiritual kelas menengah. Tentu saja, material, senjata, dan herbal spiritual lainnya tidak termasuk. Itu Raja Naga. Kelompok DRAKONIDS mengangguk. Semua misi dipilih oleh DRAKONIDS. Mereka tidak membunuh orang baik atau anak-anak. 15 misi diterima secara langsung. DRAKONIDS menerima komisi melalui mata-mata. Namun, mereka diam-diam memberikan komisi kepada DRAKONIDS. Di kota Laut Timur, yang berpenduduk 10 juta, metode ini sangat rahasia dan sulit ditemukan. Kecuali ada yang salah dengan orang yang mengeluarkan misi. Setelah menerima 15 misi, dia tidak menerima misi lainnya. Salah satu dari lebih dari 10 misi adalah tembakan besar dari keluarga Du. Ini akan memakan waktu lebih lama. Selanjutnya, Wang Xian bersiap untuk pergi bersama keluarga Du untuk misi ini. Tentu saja, itu sama seperti tadi malam. Malam tiba dengan tenang. Kota Donghai hari ini berbeda dari masa lalu. Tepatnya, itu mirip dengan kota Shanghai tua. Lampunya terang. Hari ini adalah malam kedua kedatangan naga Spike. Sudah ada orang yang mencari paku naga untuk mengeluarkan misi.
Mereka harus waspada terhadap pembunuhan naga Spike. Wang Xian berjalan di jalan dan melihat halaman terang di sekelilingnya. Senyum muncul di wajahnya. Kedatangan Paku Naga telah membuat seluruh kota Donghai waspada. Hehe, seluruh kota waspada. Percuma saja, setelah malam ini, akan semakin tidak berguna. Senyum muncul di wajah Wang Xian saat dia berjalan ke arah keluarga Du sambil tersenyum. Dia menyadari bahwa ada kursi di jalan yang mengelilingi rumah mewah dan halaman. Selanjutnya, mereka adalah kursi di bawah naungan pepohonan. Bahkan formasi tidak bisa dilihat. Wang Xian duduk di kursi dengan ekspresi santai sambil menunggu berita dengan tenang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Ao Yao muncul di sampingnya. Sama seperti tadi malam, Wang Xian menyerap jiwa dan menyerahkan harta karun keluarga Du ke Ao Yao. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Wang Xian mengeluarkan satu demi satu cincin interspatial dan berjalan menuju kediamannya. Malam berlalu dengan tenang. Ah! Seruan terdengar. Suara itu tidak berasal dari dalam keluarga Du tetapi dari luar. Seorang pejalan kaki melihat kertas merah ucapan selamat kematian di pintu masuk keluarga Du dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Keluarga Du, bagaimanapun juga ini adalah keluarga Du. Keluarga Du memiliki pembangkit tenaga listrik level 8 yang luar biasa, namun mereka benar-benar terbunuh oleh sengatan naga di depan pintu mereka. Hasilnya diharapkan, pakar dari keluarga Du telah dibunuh oleh duri naga. Teriakan kaget menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang yang melihat ke atas melebarkan mata mereka dan melihat ke atas. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari Dragon Stone. Bahkan tidak butuh 1 hari untuk membunuh keluarga Du. Ini sangat kuat. Untungnya, kami melakukan langkah pertama. Di sekitar mereka, seorang pria parubaya memandangi kertas merah di pintu keluarga Du, penuh kejutan. Meskipun tugas ini diberikan olehnya, dia masih merasakan jantung berdebar saat melihat selembar kertas ini. Ini melambangkan kematian. Keluarga Du musnah oleh Paku Naga. Hanya dalam 1 malam, keluarga kuat lainnya dihancurkan oleh Paku Naga. Ini terlalu menakutkan. Konon tidak hanya keluarga Du, lebih dari 20 orang meninggal tadi malam. Yang terlemah di antara mereka berada di level Transcendent 5. Beberapa orang mengatakan bahwa Paku Naga datang dan membawa kegelapan. Saya masih tidak percaya. Ini terlalu luar biasa. Itu memusnahkan 2 keluarga besar hanya dalam 2 hari. Keluarga Du pasti berseteru dengan beberapa keluarga dan dibunuh oleh Paku Naga. Untuk memusnahkan keluarga Du, setidaknya dibutuhkan 500 juta hingga 600 juta batu roh kelas menengah. Ini terlalu gila. Berapa lama pembunuhan naga Spike akan berlangsung? Aku mendengar dari kota Seinsi bahwa Spike naga tidak akan bergerak ketika para pembunuh tidak dipekerjakan. Ya Tuhan, ini akan memakan waktu setidaknya 1 hingga 2 bulan di kota Seinsi. Bukan hanya itu, tapi kita harus berhati-hati saat membuat musuh di masa depan. Siapa yang bisa menolak lonjakan naga? Setelah lonjakan naga, apakah akan ada cahaya? Pagi-pagi sekali, seluruh kota Laut Timur gempar. Di hari pertama, Paku Naga menghancurkan keluarga ular, dan di hari kedua, Paku Naga menghancurkan keluarga Du. 2 keluarga terkenal di kota Laut Timur semuanya telah dihancurkan. Fondasi mereka yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun telah dengan mudah dihancurkan. Serangan destruktif semacam ini mengejutkan semua orang. Kekuatan sebenarnya dari Paku Naga tidak sesederhana kelihatannya. Segera setelah itu, semua klan dan kelompok tentara bayaran di kota Laut Timur menjadi gugup. Cek, jika musuh mereka menyewa Paku Naga, bukankah mereka akan habis juga? Mungkin satu-satunya di kota Laut Timur yang lebih nyaman adalah mereka yang tidak melakukan hal buruk, dan mereka yang lebih baik hati. Ada juga yang memiliki Transcendent tipe 9 yang tidak takut. Tipe 9 Transcendent hampir mencapai puncaknya, dan sulit untuk membunuh mereka. Meski mereka tidak takut, bukan berarti yang lain tidak. Setelah klan Du dihancurkan, hanya ada 2 jalur tersisa untuk sebagian besar klan. Pertama, pekerjakan Paku Naga untuk menghabisi lawan. Kedua, buat kesepakatan dengan musuh dan berjabat tangan untuk berdamai. Tiba-tiba, semua keluarga dan kelompok tentara bayaran mempertimbangkan masalah ini. Mereka tidak bermaksud menyewa Paku Naga hanya karena mereka mau. Komisi itu jelas merupakan pengeluaran yang sangat besar. Ketika Wang Xian keluar dari rumah, dia menyadari bahwa seluruh kota Donghai sedang membicarakan tentang organisasi pembunuh lonjakan naga. Semuanya terkejut, bersemangat, atau malu. Aku akan pergi dan membeli beberapa ramuan dan ramuan spiritual hari ini. Karena saya tidak harus membantu Feng Xian, saya dapat menyempurnakan ramuan itu sendiri. Jika saya menyempurnakannya sendiri, saya dapat menghemat setengah dari biayanya. Wang Xian berpikir sendiri sambil berjalan langsung ke pusat distrik timur. Kemarin,
dia memperoleh 300 juta batu spiritual kelas menengah dari keluarga Du. Saat ini, Wang Xian memiliki 1,8 miliar hingga 9 miliar batu spiritual di tangannya. Dia juga mendapatkan cukup banyak ramuan. Namun, dia tidak menjual ramuan ini. Sebaliknya, dia menyimpannya. Ramuan ini sangat berguna baginya. Setelah menukar 1,8 miliar batu roh kelas menengah ini dengan sumber daya, dia pasti bisa menaikkan levelnya satu tingkat. Namun, dia tidak berencana untuk meningkatkan kekuatannya sendiri untuk saat ini. Sebaliknya, dia ingin meningkatkan kekuatan iblis aneh terlebih dahulu. Di kota Laut Timur, selain bengkel Phoenix Elixir dan senjata yang memiliki sejumlah besar elixir, yang lainnya adalah workshop Life and Death Elixir. Lokakarya Elixir Hidup dan Mati adalah toko elixir yang bahkan lebih kuat dari Phoenix Immortal. Itu berfokus pada ramuan. Lokakarya Elixir Hidup dan Mati terhubung ke Phoenix Immortal. Wang Xian telah melihat kompetisi berkali-kali dan itu sangat intens. Ketika Wang Xian berjalan mendekat, dia menyadari bahwa terlepas dari apakah itu lokakarya Elixir Hidup dan Mati atau Phoenix Abadi, ada beberapa wanita cantik yang memegang tanda di pintu masuk. Harga pil tertulis di papan nama. Apakah ini pertempuran promosi? Di pintu masuk bengkel ramuan dan senjata Feng Xian, pengawas Yi, penjaga toko, dan beberapa pria paruh baya semuanya ada di pintu masuk. Mereka melihat bengkel eliksir kehidupan dan kematian di samping dengan ekspresi muram. Wang Xian menoleh dengan penuh minat dan tersenyum mengejek. Jika bukan karena sikap buruk mereka, pil yang dibelinya sendiri dapat mendukung seluruh bisnis Feng Xian di seluruh kota Donghai. Di masa depan, seluruh bisnis kerajaan bintang bulan bahkan mungkin tidak dapat dilakukan. Wang Xian berjalan langsung ke lokasi workshop Life and Death Pill. Manajer Yi dan penjaga toko yang berdiri di pintu sangat gelisah. Beberapa hari yang lalu, tembakan besar di belakang toko datang ke East Sea City untuk meringankan krisis di kota East Sea. Mereka membawa pil obat dan hasilnya memang sangat bagus. Dalam 2 hari itu, jumlah pelanggan 2 kali lipat dari lokakarya pil Life and Death. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa bengkel pil obat hidup dan mati benar-benar mengeluarkan pil obat yang sama dalam waktu kurang dari 3 hari. Selain itu, mereka bahkan menjual harga lebih rendah dari harga mereka. Ini langsung menyebabkan bisnis mereka turun. Tak berdaya, mereka hanya bisa memulai perang harga pagi ini. Namun, dengan metode semacam ini, sebagai bengkel pil obat terbaik di benua itu, bagaimana mungkin mereka menunjukkan kelemahan dan segera mengikuti? Ini memberi mereka sakit kepala yang sangat besar. Yang membuat mereka semakin malu adalah pihak lain bersiap untuk mengadakan pelelangan pada waktu yang sama dengan mereka beberapa hari kemudian. Jelas, ini adalah upaya yang disengaja untuk menekan mereka. Setelah masalah ini muncul, bahkan beberapa tokoh penting yang datang ke Laut Timur tidak dapat menyelesaikannya. Mereka hanya bisa melaporkannya ke atasan. Dikatakan bahwa petinggi dengan status yang lebih tinggi akan datang. Memikirkan orang-orang besar yang datang ke toko, manajer Yi dan penjaga toko memasang wajah pahit. Murid-murid yang datang dengan pukulan besar mengusir salah satu tamu terhormat mereka. Mendesah. Manajer Yi menghela nafas dalam diam dengan wajah khawatir. Jika Big Shot yang datang lagi tidak bisa menyelesaikan masalah East Ocean City akan tamat. Manajer Yi, lihat, ini dia, ini Tuan Muda Wang. Pada saat ini, manajer di samping berkata dengan cemas padanya. Hah? Manajer Yi segera menoleh. Ketika dia melihat Wang Xian langsung menuju workshop Life and Death Pill, ekspresinya langsung berubah jelek. Manajer Yi, dia pergi ke lokakarya pil hidup dan kematian. Kata manajer dengan ekspresi jelek. Ayo pergi dan minta maaf. Sekarang pil obat dan bengkel senjata Feng Xian telah jatuh ke keadaan seperti itu. Mereka akan dapat melakukannya bahkan jika mereka harus meletakkan sikap mereka dan mencoba untuk memenangkan kembali pelanggan. Belum lagi, mereka adalah tamu terhormat. Baiklah. Penjaga toko menganggukkan kepalanya. Hal ini awalnya menjadi masalah bagi Feng Xian. Keduanya segera berjalan mendekat. Ya, manajer Yi. Seorang wanita tampak terkejut ketika dia melihat mereka berjalan langsung. Ini pemuda dari hari itu. Pada saat ini, seorang gadis di samping memandang Wang Xian dan mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mereka tidak menyangka pemuda ini adalah pelanggan yang telah menghabiskan 500 hingga 600 juta untuk pil obat di Feng Xian. Ayo pergi juga. Wanita itu bertukar pandang dengan beberapa orang di sampingnya dan berjalan juga. Tuan Muda Wang, Tuan Muda Wang. Saat Wang Xian sedang berjalan menuju toko Life and Death Elixir, sebuah suara cemas terdengar. Wang Xian mengangkat alisnya saat mendengar suara itu dan menoleh. Dia berhenti pada pemuda yang berjalan dari belakang dan mengungkapkan ekspresi mengejek di wajahnya. Ketika pemuda itu melihat Wang Xian menatapnya,
wajahnya berubah muram dan dia memelototinya tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Namun, segera, pria parubaya di sampingnya menoleh dengan cemberut. Pria muda itu segera menundukkan kepalanya. Tuan Muda Wang, apa yang terjadi lusa adalah kesalahan kami. Kami memohon maaf. Bagaimana Anda bisa memaafkan kami? Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya untukmu. Supervisor Yi berjalan mendekat dan berkata dengan nada meminta maaf kepada Wang Xian. Wang Xian memandang Supervisor Yi yang penuh ketulusan dan mengangguk. Supervisor Yi dan penjaga toko melihat ekspresinya dan merasa senang. Tuan Muda Wang, Anda adalah tamu terhormat kami. Itu adalah kesalahan kami terakhir kali. Katakan padaku, selama. Baiklah, Supervisor Yi, ini bukan salahmu. Itu kesalahan dia. Wang Xian menyela Supervisor Yi dan menunjuk pemuda itu. Dia juga anggota Feng Xian. Jika Anda ingin saya memaafkannya, itu sederhana. Buat dia berlutut di sini. Namun, kali ini, berbeda dari apa yang saya katakan terakhir kali. Dia perlu berlutut selama 5 menit. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Kata-katanya menyebabkan ekspresi manajer Yi dan manajer Yi sedikit berubah. Sementara itu, pemuda itu menunjukkan ekspresi yang lebih marah lagi. Bahkan tidak memikirkannya. Apakah Anda pikir Anda? Diam. Pria parubaya itu memotongnya dengan dingin dan menatap Wang Xian. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda, ubah kondisimu. Anda adalah tamu terhormat kami. Apa yang terjadi sehari sebelum kemarin adalah kesalahan kami. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda. Pil, senjata, sebut saja. Ya, pil level 7 dan senjata level 7. Selama Anda bisa memaafkan kami dan terus bekerja sama dengan kami akan setuju tanpa syarat. Seorang wanita di samping segera berkata kepada Wang Xian. Wang Xian menatap mereka berdua dan tersenyum. Apakah kamu tahu mengapa aku membantumu, Feng Xian? Itu karena Feng Xian punya temanku, teman yang sangat baik. Namun, ini tidak berarti bahwa sembarang orang dari Feng Xian dapat mengusirku. Apakah aku kekurangan batu roh? Apakah saya kekurangan ramuan dan senjata kelas 7? Saat Wang Xian berbicara, dia menatap mereka dengan mengejek. Ini membuat mereka merasa sedikit malu. Pria muda itu menatap Wang Xian dengan marah. Apakah saya kekurangan batu roh? Seberapa kaya dia berani mengatakan kata-kata seperti itu F-Cek, bahkan mereka tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Orang harus tahu bahwa mereka berempat adalah ahli di tingkat 9 yang transenden. Orang yang sombong, atasan Feng Xian kami secara pribadi telah meminta maaf kepada Anda. Anda bahkan berani menjadi begitu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kami, Feng Xian, tidak dapat melanjutkan bisnis setelah kehilangan tamu seperti Anda? Pria muda itu mengertakkan gigi dan berbicara kepada Wang Xian. Kali ini, pria parubaya itu tidak menyela. Ini karena mereka tahu bahwa kecuali sumber api berlutut dan meminta maaf, pihak lain tidak akan memaafkan mereka. Meminta sumber api untuk meminta maaf seperti menamparkan wajahnya sendiri. Apa yang salah mengapa orang-orang Feng Xian Anda datang ke toko kami untuk mengundang pelanggan? Pada saat ini, suara tajam terdengar. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat seorang wanita berjalan mendekat. Ada 3-4 orang yang mengikuti di samping wanita itu. Wanita itu mengayunkan tubuhnya dan mengamati manajer Yi dan manajer Yi dengan matanya yang tajam. Bukan sampai kita tidak bisa membuka toko. Namun, Anda akan menderita banyak kerugian. Wang Xian menatap pemuda itu sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Ketika penjaga toko lokakarya eliksir kehidupan dan kematian mendengar kata-kata Wang Xian, matanya berbinar. Sepertinya Tuan Muda tidak puas dengan Feng Xian Elixir and Weapons Workshop. Wang Xian tersenyum tipis pada wanita itu. Dia mengangkat kakinya dan hendak berjalan menuju Life and Death Elixir Workshop. Banyak kerugian HMPH, apakah menurut Anda berhak membuat Feng Xian Elixir dan bengkel senjata kami menderita kerugian? Pria muda itu menggeram pada Wang Xian dengan ekspresi malu. Melihat ekspresi Wang Xian dan mendengar kata-katanya, dia benar-benar tidak tahan lagi. Bahkan pria parubaya di sampingnya tidak terlihat terlalu baik. Mereka berasal dari klan Fire Lark. Mereka mungkin tidak terkenal di klan Api Lark, tapi mereka masih memiliki bobot. Sekarang, mereka datang untuk mengemis seorang anak, namun mereka diperlakukan dengan tidak hormat. Ini membuat mereka merasa tidak nyaman. Hehe, begitukah? Wang Xian tersenyum. Dia melihat ke penjaga toko bengkel ramuan hidup dan mati dan bertanya, jika saya membeli pil dari Anda seharga 100 juta batu roh kelas menengah, apakah Anda akan memberi saya diskon? Tentu saja saya akan. Jika Anda memberi saya 100 juta, saya akan memberi Anda diskon 10%. Jika Anda membeli terlalu banyak, saya akan memberi Anda diskon. Bagaimana,
Tuan Muda Lokakarya Life and Death Elixir kami jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Feng Xian, terutama dalam hal layanan. Wanita itu telah mendengarkan percakapan mereka dari samping. Dia sudah mendapatkan beberapa wawasan. Jelas, pemuda di depan mereka ini pasti adalah pelanggan besar Feng Xian di masa lalu. Kalau tidak, mereka tidak akan datang secara pribadi untuk meminta maaf. Dan alasan dari semuanya adalah karena pemuda itu telah menyinggung perasaannya. Itulah mengapa pemuda ini berselisih dengan mereka. Ketika seorang lelaki tua yang berdiri di samping wanita itu melihat pemandangan ini, dia juga menyipitkan matanya dan menggosok tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah hadiah dari Feng Xian untuk mereka. Di sini, Wang Xian melemparkan cincin interspatial di tangannya langsung ke lelaki tua yang sedang menggosok tangannya. Diskon tidak boleh lebih rendah dari 20%. Pria tua itu sedikit terkejut. Dia segera mengeluarkan cincin interspatial dan berkata, jika 20%, mungkin. Namun, ketika dia melihat batu roh di cincin interspatial, dia berhenti sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Tangannya tidak bisa membantu tetapi gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. 20 diskon 20% bisa-bisa. Wajahnya memerah saat dia bertanya dengan penuh semangat. Berapa banyak batu roh? Ekspresi manajer wanita itu sedikit berubah, dan dia menatap pria tua itu sambil buru-buru bertanya. Setidaknya 800 juta batu roh kelas menengah. Muda tuan muda berapa banyak batu roh kelas menengah yang ada di sini? Wajah lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan dan suaranya sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak batu roh. Cincin interspatial besar yang lebih dari 100 meter persegi hampir terisi. Apa? Suara tajam dari manajer wanita terdengar. 1 miliar batu roh kelas menengah. Saya ingin semua ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi saya. Saya harap Lokakarya Life and Death Elixir Anda dapat mempersiapkannya untuk saya sesegera mungkin. Wang Xian berkata dengan tenang dari samping. Baiklah, baiklah. Baiklah, Tuan Muda. Kami pasti akan mempersiapkan sesegera mungkin. Tentu saja. Wanita itu menyambar cincin interspatial dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat batu roh kelas menengah di dalamnya, dia sangat bersemangat hingga wajahnya memerah saat dia berteriak keras. 1 miliar. Ketika manajer Yi dan manajer Yi mendengar nomor ini, pandangan mereka menjadi hitam. 1 miliar. Itu total 1 miliar batu roh kelas menengah. Berapa banyak yang bisa mereka hasilkan kali ini? Wajah pemuda itu membeku, dan bahkan keempat pria parubaya itu pun terkejut. Tercengang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan 1 miliar batu roh kelas menengah dan diskon 20%, mereka masih bisa mendapatkan setidaknya 200 juta batu roh kelas menengah. Pil obat kelas 7 yang transenden hanya bernilai sekitar 10 juta batu roh kelas menengah. Dengan 200 juta batu roh kelas menengah, keuntungan Feng Xian mereka di kota Laut Timur bahkan tidak akan mencapai 200 juta dalam setahun. Bahkan mata keempat pria parubaya dari klan Fire Cloud Sparrow berkedip, dan mata mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Jika batu roh ini milik Feng Xian, maka dia, sebagai pelanggan, akan dapat mendukung seluruh Feng Xian. Promosi apa yang harus dia lakukan, lelang apa yang harus dia adakan. Selain itu, mereka tahu bahwa pemuda di depan mereka ini telah menghabiskan 500.600 juta dalam 1 hingga 2 bulan. Apakah dia akan terus membeli pil obat di masa depan? Dari kelihatannya, kemungkinannya sangat tinggi. Begitu saja, seorang pelanggan langsung diusir oleh Phoenix Immortal mereka. Apa-apaan ini? Supervisor Yi, penjaga toko, serta 4 pria parubaya dan 4 pemuda semuanya bernapas dengan cepat. Pria parubaya itu menatap muridnya dan memelototinya dengan tajam. Pada saat ini, pemuda itu juga sangat putus asa. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara sama sekali. Kali ini, salah satu tindakannya menyebabkan kerugian besar bagi Phoenix Immortal. 200 juta batu roh kelas menengah dengan imbalan sumber daya akan cukup untuk meningkatkan kekuatan klan burung pipit awan api mereka dengan 5-6 ahli peringkat ke-7 yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, dia agak marah. Setelah masalah ini terungkap, tuannya dan yang lainnya pasti akan memiliki banyak pendapat terhadapnya. Ini semua salah Kit itu, orang terkutuk itu. Mata pemuda itu berkedip-kedip dengan kebencian. Hehehe, pada saat ini, di sisi pil hidup dan mati wanita penjaga toko melihat perubahan yang bertanggung jawab sekelompok orang terlihat malu, mata menoleh, tertawa penuh ejekan. Iya, ini benar-benar lucu. Feng Xian yang perkasa benar-benar mengusir tamu-tamu terhormat di tokonya sendiri. Ini sangat menarik. Setelah tinggal di sini begitu lama, ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang tamu mendorong tamunya sendiri, dan itu adalah tamu yang sangat terhormat. Wanita itu mulai mengejeknya. Pertama,
dia berusaha menyenangkan Wang Xian dengan sengaja untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Kedua belah pihak berada dalam hubungan yang kompetitif. Secara alami, dia tidak berencana untuk melepaskan kesempatan bagus ini. Wajah wanita itu memerah. Dia melirik Supervisor Yi dan yang lainnya dengan ekspresi puas di wajahnya. Kemudian, dia menarik lengan Wang Xian dan berkata, "Tuan Muda Wang, silakan masuk. Kami berjanji akan memberi Anda layanan terbaik." Wang Xian dan wanita itu berjalan menuju toko Life and Death Elixir. Kepala Yi dan yang lainnya tampak sangat malu. Mendesah. Kepala Yi dan penjaga toko tidak bisa menahan nafas berat dan langsung masuk ke toko. Untuk pertama kalinya, mereka mengabaikan beberapa petinggi dan berjalan menuju Feng Xian. Ekspresi keempat pria parubaya itu berubah. Mereka pun berjalan menuju toko dengan wajah cemberut. 3 gadis dan seorang pemuda mengikuti di belakang dengan patuh. Mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Wang Xian memasuki lokakarya eliksir kehidupan dan kematian. Lady Manager membawanya ke ruang resepsi di belakang dengan ekspresi hangat. Dia menyajikan teh dan menuangkan air untuknya. Tubuhnya hampir bertumpu pada tubuh Wang Xian. Mungkin karena dia melihat dia tampan dan memiliki batu roh. Wang Xian menjaga jarak darinya dengan cara yang canggung tapi sopan. Lady Manager duduk di samping dan mengobrol dengannya sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, semua ramuan dibawa. Toko Life and Death Elixir menawarkan Wang Xian diskon 20%. Wang Xian bertanya apakah ada ramuan spiritual. Pada akhirnya, di bawah tatapan kaget dari manajer wanita, Wang Xian membeli semua jenis ramuan spiritual. Wang Xian dalam suasana hati yang baik setelah dengan antusias dikirim keluar dari toko. Obat mujarab di tangannya, yang bernilai 1 miliar batu spiritual kelas menengah, dapat mengangkat 3 setan aneh ke tingkat ke-7 yang luar biasa. Atau itu hanya bisa meningkatkan setan Ao ke tingkat ke-7 yang luar biasa. Jika iblis jahat ingin dinaikkan ke tingkat ke-7 yang luar biasa, mereka harus mampu menandingi pembangkit tenaga listrik tahap interpretasi kekosongan setengah langkah. Namun, Wang Xian tetap memutuskan untuk membiarkan ketiga iblis jahat itu dinaikkan ke tingkat ke-7 yang luar biasa. Ini karena jika ketiga iblis jahat mencapai tingkat ke-7 yang luar biasa, dia akan memiliki 4 bawahan di tingkat ke-9 yang luar biasa. Kekuatan individu itu kuat. Terkadang, itu lebih rendah dari kekuatan tim. Ambil Wang Xian misalnya, jika dia menghabiskan semua sumber dayanya untuk dirinya sendiri, dia paling banyak berada di tingkat Transcendent 7. Apa yang bisa dia lakukan di tingkat Transcendent peringkat 7? Dia bisa membunuh interpretasi kosong setengah langkah, tetapi masih ada celah besar antara dia dan interpretasi kosong yang nyata. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa mendapatkan batu roh dengan cepat? Dia hanya bisa mengandalkan berburu binatang buas. Namun, berburu binatang buas tidak seberharga membunuh paku naga. Jumlah batu roh yang dia peroleh jauh lebih cepat. Jika dia hanya menghabiskan sumber daya untuk dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatannya saat pertama kali memasuki daratan yang luar biasa, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan begitu banyak batu roh. Selanjutnya, Istana Naga adalah kekuatan terakhirnya. Alasan mengapa perlombaan serangga begitu kuat saat itu adalah karena jumlah mereka yang sangat besar. Ao Yao dan yang lainnya memiliki kekuatan yang sama dengan Wang Xian sendiri. Oleh karena itu, Wang Xian tidak akan peduli meski mereka lebih kuat darinya. Bang, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak lama setelah Wang Xian keluar dari lokakarya eliksir kehidupan dan kematian, seorang lelaki tua tiba-tiba ambruk ke tanah dan berteriak pada pemuda di sampingnya. Matanya dipenuhi rasa takut. Jalan ini terletak di jalan utama dan ada banyak orang di sekitarnya. Saat mereka melihat konflik tersebut, semua orang langsung menoleh. Hah? Wang Xian merasakan sesuatu. Dia menatap pria tua di tanah dan wajahnya perlahan menjadi gelap. Penjaga kota menegakkan hukum. Pemuda berpakaian hijau itu segera mengeluarkan token penegak hukum. Bawa dia pergi. Sebuah organisasi pembunuh naga kecil berani menjadi begitu sombong di kota Donghai kita. Pada saat ini, para penjaga kota yang bersembunyi di sekitarnya dengan cepat mengepung mereka dan berteriak keras. Apa organisasi pembunuh naga? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah orang tua itu adalah seorang pembunuh dari organisasi pembunuh naga? Mustahil. Dia jelas tidak memiliki kekuatan apapun, bisakah dia menjadi mata-mata organisasi pembunuh? Harus. Saya tidak berharap penguasa kota benar-benar bergerak melawan organisasi pembunuh naga. Ini masalah besar. Tuan kota sebenarnya ingin berurusan dengan organisasi pembunuh naga. Seharusnya karena organisasi pembunuh naga membunuh wali kota Bridgewood saat itu. Hal ini menyebabkan penguasa kota dan kerajaan bintang bulan menjadi sangat tidak puas, itulah sebabnya mereka bergerak melawan organisasi pembunuh naga. Kali ini, organisasi pembunuh naga akan berada dalam masalah besar.
Jika real estate tuan kota bergerak, dan para ahli alam hampa yang berwawasan luas bergerak, mereka bahkan mungkin mencabut organisasi pembunuh naga. Ketika orang-orang di sekitar mendengar kata-kata penjaga kota, keterkejutan muncul di wajah mereka. Ketika mereka melihat penjaga kota mengelilingi lelaki tua itu, mereka semua bergumam pada diri mereka sendiri. Haha, itu hanya angan-angan ingin berurusan dengan organisasi pembunuh naga kita. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata penjaga kota, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Namun, segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak dan berteriak keras. Apakah begitu tidak akan lama lagi organisasi pembunuh nagamu akan dicabut oleh kami? Rekan sombong, kamu berani begitu sombong di kota laut timur kita. Seorang penjaga kota di tengah berteriak dengan dingin. Apakah begitu? Peng, orang tua itu menatap penjaga kota di tengah, dan jejak ejekan muncul di wajahnya. Tubuhnya mengeluarkan ledakan keras. Peng, begitu lelaki tua itu selesai berbicara, suara keras terdengar. 7 lubang orang tua itu mulai berdarah. Dia bunuh diri. Saya tidak menyangka dia akan bunuh diri secara langsung. Organisasi pembunuh naga ini tidak sederhana. Orang tua ini harus menjadi mata-mata yang mengumpulkan komisi. Dia bukan seorang pembunuh. Mata-mata biasa seharusnya tidak tahu apa yang ada di dalam paku naga, tapi dia tetap bunuh diri. Sepertinya pelatihan paku naga ini sangat ketat. Tidak peduli seberapa ketatnya, ketika rumah tuan kota bergerak, mereka akan menggunakan formasi besar kota untuk mengawasi setiap sudut. Tidak peduli seberapa dalam spike naga disembunyikan, itu masih akan ditemukan. Itu benar, mansion tuan kota memiliki penguasa kota yang berada di alam hampa yang mendalam. Dengan penambahan formasi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat bahwa lelaki tua itu benar-benar bunuh diri, keterkejutan muncul di wajah mereka, dan mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Penjaga kota di sekitarnya sedikit mengernyit dan tampak sedikit malu. Penjaga kota di tengah segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan. Dia ingin mengingatkan tim orang lain yang berhubungan dengan agen rahasia Spike Naga untuk menghentikan mereka melakukan bunuh diri. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, dia berjalan menuju kediamannya dengan ekspresi malu. Kediaman wali kota justru ikut campur. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan sebenarnya ingin berurusan dengan mereka. Bagi mereka, ini adalah berita buruk yang tidak bisa lebih buruk lagi. Wali kota adalah wali kota sebuah kota. Dia memiliki kekuatan yang melebihi imajinasi semua orang. Wali kota dapat mengerahkan semua formasi dan penjaga kota dari seluruh kota Laut Timur untuk memantau seluruh kota Laut Timur. Otoritasnya bahkan lebih besar dari komandan yang membawahi Korps Marinir. Jumlah penjaga kota di kota Laut Timur mencapai 10.000 orang. Ditambah dengan pengawasan formasi, serta orang-orang yang berpura-pura sengaja memberikan misi hari ini, mereka ada di sini untuk exchange commission dengan mata-mata. Di masa depan, akan jauh lebih sulit bagi Paku Naga untuk tinggal di kota Laut Timur. Namun, Spike Naga memiliki kemampuan untuk mengabaikan formasi. Ini adalah kemampuan supranatural yang sangat kuat. Mudah bagi mereka untuk menghindari pengawasan formasi. Namun, jika mereka berpura-pura menjadi majikan mereka dan mengeluarkan misi pembunuhan, mereka dapat dengan mudah menarik mata-mata itu. Wajah Wang Xian terlihat serius saat dia berjalan menuju kediamannya. Raja Naga, sekelompok drakonid melihatnya dan langsung menyapanya. Ya, Wang Xian mengangguk dan menatap mereka. Seorang mata-mata telah ditangkap oleh penjaga kota. Hati-hati. Apa? Kelompok drakonid sedikit terkejut saat wajah mereka berubah serius. Raja Naga, kediaman wali kota telah ikut campur. Apa yang harus kita lakukan? Long Yi bertanya dengan ekspresi sedikit malu. Ao Yao, jika ada ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan, dapatkah mereka menemukanmu? Wang Xian ragu sejenak dan tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya pada Ao Yao. Jika itu aku, kecuali para ahli tingkat kekosongan yang berwawasan mencari dengan cermat, tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukanku. Jika itu adalah iblis aneh lainnya, para ahli tingkat kekosongan yang berwawasan mungkin bisa merasakanku. Ao Yao menjawab langsung. Apakah begitu? Wang Xian mengangguk perlahan dan merenung sejenak. Jika kekuatanmu sedikit meningkat, dapatkah para ahli alam kekosongan yang berwawasan menemukanmu? Raja Naga, di kota Donghai, 2 ahli alam kekosongan berwawasan berada di tingkat pertama dari alam kekosongan berwawasan. Jika kekuatanku bisa meningkat, aku bisa sepenuhnya menipu mereka. Ao Yao berkata dengan percaya diri. Baiklah, kalau begitu, akan sulit bagimu sendirian untuk beberapa hari ke depan. Mata Wang Xian berkedip. Dia menelan semua pil dan mengubahnya menjadi kristal naga untuk meningkatkan kekuatan Ao Yao. Retakan, retakan, retakan. Setengah jam kemudian,
tubuh iblis aneh itu semakin lama semakin panjang. Cahaya dan kegelapan di tubuhnya menjadi lebih murni. Itu seperti sinar matahari, seperti tinta hitam. Tingkat pertama Ao Yao memahami kemampuan ilahi, terang dan gelap. Tingkat kedua memahami kemampuan ilahi, terang dan gelap. Tingkat ketiga memahami kemampuan ilahi, menusuk mata. Tingkat keempat memahami kemampuan ilahi, terang dan gelap terjalin. Tingkat kelima memahami kemampuan ilahi, terang dan gelap. Tingkat keenam memahami kemampuan ilahi, cahaya dan kegelapan meledak. Dan sekarang setelah dia menembus tingkat transendensi ketujuh, Ao Yao telah memahami kemampuan ilahi lainnya. Cahaya dan bayangan kabur. Cahaya dan bayangan kabur. Selama ada terang dan gelap, dia bisa berteleportasi dalam radius 2000 meter. Dia bisa berteleportasi kemana saja dalam radius 2000 meter dalam sekejap mata. Itu pasti kemampuan supranatural yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu pembunuhan atau pelarian, itu sangat tidak normal. Terima kasih, Raja Naga. Ao Yao berlutut dengan hormat di samping Wang Xian dan berterima kasih padanya. Bangun, aku akan mengandalkanmu untuk beberapa hari ke depan. Wang Xian melambaikan tangannya. Awalnya, Wang Xian tidak berencana mengeluarkan begitu banyak sumber daya untuk meningkatkan kekuatan Ao Yao. Namun, tindakan kediaman Kastelan telah mengganggu rencananya. Namun, jangan berpikir bahwa kediaman Kastelan dapat menghentikan upaya pembunuhan oleh Dragon Spike. Jika kamu menyinggung lonjakan naga, bahkan jika itu adalah kediaman Kastelan atau pembangkit tenaga listrik di tingkat tahap interpretasi Void, kamu harus tunduk dengan patuh. Mata Wang Xian berkedip. Dia memandang Ao Yao dengan ekspresi kejam. Ao Yao, nanti, kamu akan membunuh 10 penjaga kota di kota yang sibuk dan meletakkan beberapa lembar kertas di samping mereka. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Karena rumah tuan kota ingin menyingkirkan kita, kita akan membuat mereka panik dan putus asa. Wajah Wang Xian menjadi dingin. Raja Naga, kami baru saja menghubungi mata-mata. Kami telah kehilangan kontak dengan salah satu dari mereka. Saat ini, Long Yi berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi canggung. Dia harus mati atau ditangkap oleh penjaga kota. Ketika Wang Xian mendengar berita ini, ekspresinya juga berubah menjadi jelek. Dia tidak khawatir mata-mata akan membocorkan apapun jika mereka ditangkap. Mata-mata ini sudah dikendalikan. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membocorkan apapun. Namun, tindakan mansion tuan kota membuatnya sangat marah. Ini membuatnya kesulitan besar. Segera, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Di belakang rumah tuan kota, ada sel. Di dalam sel ada berbagai macam orang yang telah melakukan kejahatan. Begitu mereka melanggar aturan kota, mereka semua dikirim ke sel. Kota Laut Timur memiliki 5 sel. Hanya sel di belakang rumah tuan kota yang penuh dengan orang-orang yang telah melakukan kejahatan serius. Pada saat ini, di ruang interogasi sel penjara, seorang lelaki tua tergantung di sana dengan menyedihkan. Instrumen penyiksaan di sekitarnya tampak mengejutkan. Kapten, gigi orang tua ini terlalu rapat. Semua instrumen penyiksaan dan semua hukuman telah diubah. Seolah-olah jiwanya telah dikendalikan. Seorang pria muda keluar dengan ekspresi jelek dan melapor ke seorang pria parubaya. Oh, semua alat penyiksaan telah digunakan, dan Anda masih menolak untuk mengakuinya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Penjaga kota telah menangkap 2 mata-mata dari Paku Naga. Yang satu bunuh diri di tempat, dan yang lain dikendalikan tepat waktu. Namun, yang tidak mereka duga adalah mulut mata-mata itu sebenarnya sangat keras. Mereka sangat jelas tentang alat penyiksaan di sini, belum lagi seorang lelaki tua yang belum mencapai alam transendensi. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik level 9 transenden datang ke sini, dia harus memuntahkan pakaian dalam yang dia kenakan. Bagaimana seorang lelaki tua melakukannya? 1030.